ke option. Nanti disetting dulu. Kalau misalnya belum ada developernya, bisa dicek di video saya sebelumnya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu karena ini singkat padat karena saya harus menguploadnya ini segera. Oke, nanti lebih jelasnya bagi sahabat-sahabat kasih yang berlangganan kepada saya, nanti saya kirimkan filenya bagi yang berlangganan dengan saya. Oke, caranya adalah developer ini semuanya sudah terketik semua seperti ini. Kemudian kita klik developer, kemudian kita klik Visual Basic. Nah, ini banyak nih. Oke. Nah, ini kita kenali dulu tombol-tombol ini, sahabat-sahabat kasih. Di sini ada file, ya, ada file, ada import, export, remove from surat, print, kemudian edit. Ya, kebetulan nggak ada yang saya klik nih. View, code, object, immediate windows, local windows, watch windows, project explorer, properties window, toolbox, type order, toolbar, Microsoft Excel, Alt plus F. Ada di sini juga insert, use form, module, class module, format, align, magic, same size, horizontal spacing, vertical spacing, center, form, arrange, button, order, the book, add, watch, run. Ada run di sini, toolnya ada reference, Microsoft option, VB project properties, digital signature, add-ins manager, window, help. Oke. Jadi menunya ada di sini, file, edit, video, insert, format, debug, run, tools, edit-ins, window, and help. Jadi Bapak Ibu, nah kita kenal juga di bawahnya ini ada namanya view Microsoft Excel, Alt F11, F11, kemudian ini insert, use form, save template, ini untuk save secara otomatis. Kemudian di sini ada run sub user form F5. Nah, kalau kita run ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke, kita tutup dulu. Oke, di sini ada reset, di sini ada design mode, project explorer ada di sini. Oke, jadi surat-surat kita ini, nah di sini ada ya. Ini bisa kita tarik. Jadi VBA project kita ini kebetulan form yang saya buat ini adalah form surat, ini saya klik. Oke. Nah, di sini dia design mode, ada project explorer, ada propertiesnya ini. Propertiesnya ini. Jadi nah, dari sini nanti cara membuatnya ini dari mana? Kok bisa ada seperti ini? Nah, ini saya buat dari text box. Label. Ini adalah label ya, seperti ini. Dari sini. Oke. Kita bikin misalnya labelnya menjadi misalnya login. Oke. Kok bisa seperti ini? Nah, itu ada tutorialnya. Ada di sini. Sudah ada saya buat apanya, PowerPoint-nya. Ya. Sini ada. Masukkan combo box, combo label, masukkan text box. Nah, klik mana? Ganti warna, klik insert form, caption, developer, ganti font, nama, caption, membuat nomor sudah otomatis, lalu klik user form, kemudian inisial. Oke. Di sini ada. Jadi bagi Bapak Ibu sahabat kasih yang berlangganan kepada saya, mungkin nanti saya kirim filenya ke email Bapak Ibu, silakan diketik aja atau saya di WhatsApp atau dikirim email ke saya. Oke, caranya seperti ini. Bidang ini saya pakai dari combo box ini. Nih, jadi ada tanda panah ke bawahnya. Misalnya bidang ibu atau departemennya ada beberapa, lebih dari 1 atau 2 atau 3. Nah, bisa itu kita buat, nanti diklik. Nanti kita menggunakan rumus di VBA-nya.
kita klik ini 2 kali. Nah biasanya itu kita kasih rumus gitu. Nah, itu saya Ctrl Z ya. Oke, jadi yang saya gunakan di sini adalah label dan combo box. Nah ini kan saya gunakan label ya, kemudian ini text box, ini label, ini combo box, label, combo box, ini text box. Ini nomor surat ini saya pakai dengan menggunakan apa ini ya, command button. Jadi ini nomor surat ini, simpan data ini saya pakai dengan menggunakan combo button nih. Nah, tinggal kita mau ngetiknya apa, gitu kan. Kalau dia hurufnya bisa kita edit di sini. Nah, combo button misalnya namanya apa, mau kita buat simpan atau home misalnya. Bisa. Nah, ini hurufnya kan bisa kita ganti. Combo buttonnya ini kita buat misalnya home. Kita kliknya di captionnya. Nah, ini kan jadi berubah jadi home kan. Oke. Kalau hurufnya mau kita ganti, headnya berapa, misalnya headnya kita buat yang kedua. Oke, terus hurufnya fontnya berapa kita buat. Nah itu terserah bapak ibu, itu dikliknya, diaturnya di properti ini. Misalnya kita mau buat di 12 angka, hurufnya biar lebih kecil. Nah ini kan kelihatan. Mau kita edit ini huruf besar, home-nya bisa. Kita lihat di caption, font color, look. Kalau ini nah ini caption kita mau rubah hanya jadi besar. Oke. Nah, kita langsung berubah. Jadi yang saya pakai itu ada label, text box, label, kemudian combo box sama comment button. Oke, ini saya ganti ya, saya ini. Nah, pertama sekali kita ulangi kembali dari edit. Dari tadi kan developer, kemudian PBA project, kemudian kita klik ini, kita buat form, user form nanti, insert form nanti kan use form ini, kemudian muncul seperti ini, kita buat seperti ini. Ya tergantung kemauan, keinginan kita, saudara-saudara, sahabat-sahabat kasih sekalian. Oke, bagaimana cara memunculkannya? Nanti kita langsung klik aja. Kita pilih dulu misalnya bidangnya apa, bidangnya di sini. Oke. Kemudian jenis suratnya apa, bulan berapa dia. Coba saya ini dulu ya. Developernya ini buat masalah ini kayaknya. Ini dia. Nah, cancel. Lagi bermasalah caranya gimana ya, file mana saya buka dulu filenya, saya ke properti, kemudian di bawah general ada ini read only, terus advanced, security, terus advanced, oke. Jadi kita masukkan dulu dia tadi seperti ini, kembali ke projectnya. Nih data kodenya ada di sini, data nomor surat ada. Nanti kalau udah kita insert dia akan muncul nomor suratnya di Visual Basic tadi, di user formnya. Oke. Ini kebetulan lagi nggak bisa dia dirun. Bisa. Nah misalnya kita pilih ini kan sekretariat, misalnya surat masuk, tanggalnya misalnya tanggal 3 bulan Februari, nah tahunnya misalnya kita buat 2022. Nah kita mau cek nih nomor suratnya, kita langsung muncul.
muncul kan. Nah, kita ganti lagi, misalnya dia dari tanaman hortikultura, suratnya misalnya surat undangan, tanggal suratnya tanggal 9 bulan September, bulan Agustus coba ya. Nah, nomor surat tadi kan 001 TPH SU 8. Nah, tadi 001 nomornya. Kemudian untuk TPH-nya ini strip SU 8 2022 ini ada. Oke, gimana cara memasukkan ini sebelum kesini bagaimana? Nah, ada rumus yang harus kita ketik Bapak Ibu. Nah, ini pakai ini. Teks nomor ini ada rumus yang harus kita ketikkan. Oke. Pertama sekali itu dari kemarin saya coba itu menggunakan action explicit. Nah, oke. Jadi ini ada rumus Excel-nya ya, supaya bisa seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang memang ingin lebih memahami bagaimana, nanti saya kirim PowerPoint-nya. Nah, silahkan bergabung dengan channel saya di YouTube. Silahkan subscribe, like, dan komen. Nah, bagi yang gabung nanti saya kirim PowerPoint-nya ke Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya siapkan dari mana ke mana. Nah, dan saya bisa dihubungin atau via WA atau apa. Nanti ada pertanyaannya, nanti saya akan coba menjawab di sana. Ya, oke, sahabat-sahabat kasih, sini sudah ada saya buat. Coba ya, saya buat aja ini nomor ya, itu all. Oke, nah nih sudah ada. Insert formnya, ganti font, nama, caption, buat nomor surat otomatis, ganti warna, klik dulu warna RGB, lalu klik user form 2 kali, kemudian pilih ini caranya. Nah, sini ada. Nah, nanti rumus Excel-nya juga ada di sini semua. Atau file pekerjaan saya ini mau dimasukkan juga nggak masalah ya. Oke, fileku ini bisa di copy Bapak Ibu ya. Ini nanti kalau diminta file ini bisa, nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak Ibu mau merekomendasikan atau mau diaplikasi ke kantor atau ke Bapak Ibu, bisa ini diganti, misalnya bidangnya atau departemen diganti, jenis suratnya ada berapa macam, mungkin lebih sedikit atau lebih banyak dari jenis surat-surat saya ini, boleh ya. Itu contohnya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana ini kok bisa muncul seperti ini, ada di PowerPoint itu. Nah, ini visual basic-nya. Ini satu-satu harus kita ketikkan ini. Nah, ada rumusnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Bagaimana buat nomor otomatis tadi sudah kita contohkan, sudah jadi ya. Oke, ini kita tutup dulu. Kita ke ini template-nya. Ini kita run dulu F5 bisa ya. Kita mencari suratnya, bidangnya misalnya OPTD, mekanisasi alat. Nah, kemudian kita cari dia proposal. Nah, tanggal berapa dia suratnya, tanggal 5 atau bulan Mei tahun 2022. Nah, kita cari nomor suratnya ini. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita di sini belajar bersama. Oke. Kurang lebih jika ada masukan boleh disampaikan kepada kami, kurang lebih kami mohon maaf. Ya. Di sekretariat juga misalnya ada surat edaran. Nah, tanggalnya misalnya kita ganti dia di Agustus. Nah, kita cari nomor suratnya.
Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami masih tetap mempelajari lagi hal-hal lain di dalam Excel ini. Kalau ada masukan, saran kepada kami sangat membutuhkannya. Oke, jika memang sahabat kasih mau bergabung dengan channel kami, nanti ininya filenya saya akan bagikan. Saya kirim ke email atau ke WhatsApp Bapak Ibu, sahabat kasih. Oke, mungkin itu saja. Kita tetap belajar, jangan lupa berkarya. Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dalam keadaan sukacita. Kurang lebih kami mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.